Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita curahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir singkat dari surah Al-Insan. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sebab nuzul atau sebab turunnya surah Al-Insan. Dan hari ini kita akan memulai kajian surah Al-Insan dan kita akan jelaskan kalimat per kalimat dari surah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa syaira. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia hinun minad dahri, satu masa lam yakun syai'an madhkura, di mana tidak menjadi sesuatu benda yang ada penyebutannya. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air mani yang bercampur, nabtali, agar kami mengujinya, faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia mendengar lagi melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur di jalan itu, ada pula yang kufur. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlala wa sa'ira, sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu sebuah rantai, belenggu dan api sair yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat hal ata 'alal insan. Hal dalam bahasa Arab itu ismul istifham, sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Tetapi yang dimaksud hal di sini
bukan bertanya soal kebodohan. Biasanya orang yang bertanya itu karena ingin menguji kecerdasan. Pamannya ibu tidak tahu, saya tanya, diuji kecerdasan ibu oleh saya. Itu umumnya kalimat istifham. Kalimat pertanyaan itu biasanya menguji apa ibu itu tahu atau tidak tahu. Maka saya kasih pertanyaan. Tetapi di dalam ayat ini bukan itu, tapi hal di sini memiliki makna qad, artinya sungguh telah datang atas manusia itu sebuah masa. Di mana di masa itu belum ada sesuatu yang tersebut. Menjadi silang pendapat di antara para ulama tentang kalimat al-insan di sini. Karena umumnya di dalam Al-Quran itu kalau disebut kalimat insan biasanya konotasinya tidak baik. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya al-insan manusia itu sungguh dalam keadaan rugi. Khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan al-insan itu lemah. Dan begitulah bahasa Quran kalau menyebut kalimat al-insan itu konotasinya tidak baik. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ata 'alal insan, artinya qad ata 'alal insan, sungguh telah datang kepada manusia sebuah masa lam yakun syai'an madhkura, di mana di masa itu belum ada penyebutan apapun. Di sini ada faedah. Ada yang mentafsirkan bahwa kalimat insan itu ya kita-kita ini. Jadi kita-kita ini disebut al-insan, manusia. Dan dulu kita ini belum dikatakan al-insan, karena memang belum ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari Adam dan juga istrinya Hawa. Tetapi ma'asyiral muslimat rahimakumullah, tentu sebagai manusia jangan sampai kemudian ketika Allah menciptakan kita masih juga tidak disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita terlahir itu betul-betul disebut-sebut Allah, alias dibicarakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita ini dibicarakan? Mazkura artinya dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan kalau kita ingin selalu dibicarakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah membicarakan kita itu berarti menunjukkan kemuliaan kita. Karena orang yang dilupakan tidak dibicarakan Allah, artinya ini bentuk kecelakaan kita. Pertama, muliakan ruh yang telah Allah titipkan kepada kita. Muliakan ruh yang Allah telah titipkan kepada kita. Manusia itu terangkai daripada jasad dan ruh. Yang memuliakan jasad itu bukan jasadnya, tapi ruh yang dimasukkan ke dalam jasadnya. Selama manusia ada ruh, maka manusia itu akan dimuliakan. Selama manusia itu ditinggalkan ruhnya, selama itu pula manusia tidak ada kemuliaan. Lihat orang-orang yang berpangkat dan berjabat itu, yang menggunakan berbagai macam pakaian yang melekat di badannya dengan pangkat bintang-bintang yang ada di pundaknya. Kalau berjumpa dengan orang itu terkadang hormat, bicaranya pun harus hati-hati. Tersinggung sedikit terjadi masalah, ya karena dia masih hidup.
Coba yang punya pangkat-pangkat itu, Allah Subhanahu wa taala cabut ruh dalam badannya, kemudian dia mati, apa masih dipakai itu pakaian yang berpangkat itu? Tidak, bahkan diganti dengan kain kafan yang sama saja pakaian si pangkat dengan yang tidak punya pangkat. Hilang kemuliaannya di situ. Makanya muliakan ruh. Selama ruh di kandung badan ini muliakan. Dengan cara apa? Berikan asupan-asupan yang terbaik. Kalau badan kita berikan makanan minimal sehari 3 kali, maka ruh juga harus ada asupannya. Apa asupannya? Yang kedua, hudiya ila amalin saleh. Arahkan ruh kita ini untuk memperbanyak amal saleh, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, ya salatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, dan begitu seterusnya, supaya ruh kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, selama kita hidup di dunia, ruh masih dikandung badan, maka kalau ingin kita diingat oleh Allah, dibicarakan Allah yang dulunya kita tidak pernah ada, lam yakun syai'an madhkura, kemudian Allah ciptakan kita menjadi ada dan Allah menyebut-nyebut kita, maka dengan cara perbanyak berzikir kepada Allah. Bumikan zikir dalam badan kita. Sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kemudian kata Allah, dan aku menyertainya tatkala hamba itu selalu mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Jika si hamba tadi terus menyebut-nyebutkan aku dalam dirinya, aku akan menyebutnya dalam diriku. Dan jika dia menyebut-nyebutku di halayak orang ramai, maka aku akan menyebut-nyebut kebaikannya di halayak yang lebih baik daripada orang itu, maksudnya di hadapan para malaikatnya. Jadi kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap waktu kita, maka hakikatnya kita ini sedang disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, ataupun di waktu berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian banyak menyebut-nyebut aku pun akan banyak menyebut-nyebut kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ini selalu dilupakan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sadar terkadang kita ini jarang berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Saya buat analogi seperti ini. Kalau seandainya ibu ini sedang sakit parah, kemudian dokter memvonis ibu ini akan mati dalam 3 hari, kecuali ada yang mendonorkan darah. Tiba-tiba kemudian datang entah siapa orangnya, tidak ada hubungan kerabat dengan ibu, kenal pun tidak,
Datang pula dia mendonorkan darah. Setelah mendonorkan darahnya, akhirnya dia pun dirawat oleh dokter, kemudian sembuh. Setelah sembuh, orang asing ini memberi uang kepada dia, memberi harta. Kemudian disuruh pulang sana, ini uang rawat jalan, karena saya tahu engkau tidak sanggup untuk mengobati dirimu. Akhirnya kemudian dia sembuh total dari penyakitnya. Pertanyaannya, mungkin tidak kebaikan orang asing dilupakan? Tidak mungkin, pasti akan diingat seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia yang menyelamatkan nyawanya. Ini kepada makhluk kan seperti itu. Lah Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada orang asing ini. Allah itu lebih baik jauh berlipat-lipat daripada orang asing itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang menciptakan jasad dan memasukkan ruh ke dalam badan kita. Semua nikmat yang ada di sekeliling itu adalah Allah berikan kepada kita. Kurang apa kebaikan Allah kepada kita? Kenapa kita tidak mengenang Allah sebagaimana mengenang kita kepada orang yang sudah menolong nyawa kita? Lah inilah terkadang manusia itu, makanya al-insan dikatakan insan ini karena linisyani. Kenapa manusia dikatakan insan? Insan ini bahasa Arab, al-insan. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa al-insan itu dikatakan insan karena nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Terkadang manusia itu lupa kepada Allah dan tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat lupa juga sebenarnya ada dua macam. Ada lupa yang sifatnya terpuji, ada lupa yang sifatnya tercela. Jadi walaupun dalam diri manusia itu ada sifat lupa, tapi yang namanya sifat lupa itu ada yang sifatnya terpuji, ada yang sifatnya tercela. Contoh yang terpuji, kalau seandainya di masa lalu, di masa lampau ibu ini terlampau banyak masalah, mungkin kehilangan orang yang dicintainya, mungkin kehilangan harta yang dimilikinya, atau mungkin ada masalah-masalah yang kalau seandainya diingatkan pada hari ini, mungkin ibu bisa sedih, bisa stres, terpikir dan begitu seterusnya, tidak bisa tidur. Tiba-tiba Allah lupakan tuh kasus-kasus lama itu. Ibu bisa senyum, ibu bisa tertawa. Ini namanya lupa yang baik. Karena mengingat sesuatu yang lampau sehingga kita stres dan sedih ini akan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah. Dengan dilupakan semuanya oleh Allah, maka lupa itu menjadi sebuah kebaikan. Saya ibu, saya kira pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah masalah, dan itu akan dilalui setiap manusia. Terkadang masa-masa sulit itu akan hadir dalam kehidupan kita, dan terkadang ketika ada masalah itu kayak kiamat rasanya, kita tidak bisa keluar dari situ. Pasti saya ibu pernah mengalami itu, sebuah masalah yang kita seolah-olah kiamat dunia, tidak bisa keluar dari situ. Itu menurut kita, padahal Allah ketika memberikan masalah kan sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi terkadang kita berpikir tidak, kayaknya tidak bisa saya keluar dari sini, kiamat sudah. Tapi seiring waktu berjalan, ketika masalah itu terurai, nggak ingat lagi tuh masalah tuh. Yang ketika ada masalah mungkin ibu hanya bisa nangis, setelah dilupakan masalah itu ibu bisa tersenyum kembali kan. Siapa yang melupakan masalah-masalah itu Allah, dan lupa seperti ini adalah nikmat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lupa itu bagian daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa yang tercela itu yang menempel pada manusia ketika dia lupa dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa kalau dia diperintahkan salat, dia tidak salat.
Lupa kalau diperintahkan puasa dia meninggalkan puasa. Lupa kalau diperintahkan zakat dan haji dia tinggalkan zakat dan haji padahal dia mampu. Lupa kalau Allah menyuruh kita membaca Quran tidak pernah kita baca. Lupa kalau Allah menyuruh kita berzikir, kita pula tak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lah lupa-lupa seperti ini digambarkan dalam Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika nazzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa, kata Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling mengingat diriku, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dan kelak pada hari kiamat kami butakan matanya. Dia pun mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku melihat. Di sini syahidnya Allah berfirman, begitulah ketika ayat-ayat kami sampai kepadamu, ketika perintah-perintah kami sampai kepadamu, ketika larangan-larangan kami sampai kepadamu, fanasitaha, kau lupakan itu semua. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu juga kami melupakan engkau hari ini kepadamu. Begitulah kami balas orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabbnya, dan azab akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal, kata Allah. Lah ini lupa yang tercela. Jadi manusia itu walaupun disifati dengan kalimat al-insan linisyanihi karena lupanya, tapi jangan sampai kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala melupakan kita, lam yakun syai'an madhkura, maka kita selamanya tidak akan disebut-sebut Allah walaupun kita ada. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Maka jadikanlah orang yang disebut-sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun Allah sudah baik kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kita semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama, al-insan maksudnya ya kita. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud al-insan dalam ayat ini adalah abina, bapak kita, abuna, bapak kita Adam, dan ibu kita Hawa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi kita katakan bahwa kita dulunya tidak ada, kemudian ada dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal saleh kita. Macam mana Adam alaihi salatu wassalam bisa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adam alaihi salatu wassalam sebelum diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para malaikat, kemudian mengumumkan di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikat, aku akan ciptakan di bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Makanya Abu Bakar disebut khalifatu Rasulillah, dia adalah khalifahnya Rasul, artinya pengganti Rasulullah. Siapa yang akan digantikan Adam? Atau menggantikan siapa Adam ini? Menggantikan makhluk yang sebelumnya sudah menempati bumi. Siapa makhluk yang sebelumnya menempati bumi? Itulah bangsa jin. Ala ra'sihim, pimpinannya iblis. Jadi Adam itu akan menggantikan iblis menjadi khalifah di bumi, dan akan menjadi makhluk yang bergenerasi, yang akan terus ada sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malakul maut untuk turun ke bumi.
mengambil sebagian tanah dengan berbagai macam warna dan sifat-sifat bumi, kemudian diangkat ke langit sebagai bahan baku dari Adam alaihi salatu wassalam dan diletakkan di antara sorga dan Sidratil Muntaha. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala membentuk Adam bi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah dan air, tentu air dunia berbeda dengan air yang ada di atas sana. Kemudian dibentuk, setelah dibentuk dengan sebaik-baik mungkin, kemudian dibiarkan sehingga mengering. Min hama'im masnun, mengering tuh selama 40 tahun. Iblis mendengar kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk lain selain dirinya dan para malaikat. Maka iblis pun mulai mendatangi Adam yang masih dalam bentuk patung. Dikelilingilah Adam dengan iblis. Kemudian mulai iblis menepuk perut Adam. Ditepuknya perutnya sini. Kemudian keluarlah bunyi. Artinya ini makhluk pasti akan ada lubang-lubang rongga. Ini makhluk berrongga ini. Artinya perlu diisi. Perlu diisi makan, perlu diisi minum. Berarti makhluk ini lemah, kata iblis. Dia mengatakan, kalau Allah kuasakan makhluk ini kepadaku, maka aku akan hancurkan dia. Setelah tahu bahwa ada makhluk lemah, mulailah iblis sombong. Mulailah iblis sombong bahwa dia lebih kuat dibandingkan orang ini. Dan ketika melihat bahan bakunya dari tanah, dia merasa lebih baik ciptaannya, karena dia dari api, orang ini dari tanah, katanya. Sampai pada waktunya akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hendak meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan disaksikan oleh seluruh para malaikatnya. Dan Allah ingin membuktikan kepada para malaikat bahwa makhluk yang akan diciptakannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat yang sebelumnya. Mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, ataj'alu fiha man yasfiqud dima, ataj'alu fiha man yufsidu fil ardi wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau akan menciptakan makhluk seperti jin sebelumnya yang sudah merusak bumi dan menumpahkan darah? Malaikat mengkias dengan jin yang sebelumnya menghuni bumi. Mereka suka merusak, mereka suka menumpahkan darah. Kemudian malaikat menawarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Ya Rabb, kalau seandainya Engkau mau, kirim kami saja pengganti jin-jin itu di bumi. Niscaya kami akan bertasbih kepadamu, akan memuji nama-namamu, biar langit dan bumi tidak ada yang bermaksiat dan merusak dan menumpahkan darah, sehingga akan menciderai pengabdian mereka kepadamu. Jadi malaikat menawarkan diri. Tapi malaikat ini tergesa-gesa, belum diciptakan sudah menawarkan dirinya. Adam pun belum diciptakan, kenapa dia tergesa-gesa? Kadang-kadang tergesa-gesa itu kan tidak baik juga. Tetapi karena melihat semangatnya para malaikat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Ka'bah bagi para malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Mereka semangat ibadah, dibuatkan Ka'bah oleh Allah. Kau ibadahlah di situ sepuasmu, di Baitul Ma'mur. Lah setelah Allah subhanahu wa ta'ala mendengar keluh kesah para malaikat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dengan ciptaanku. Tunggu saja. Sampailah ketika betul-betul Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam dengan tangannya sekali. Ini kemuliaan. Karena iblis diciptakan dengan kun fayakun, tapi Adam diciptakan dengan tangan Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa idza sawaituhu. Ini yang pertama. Apabila kami sudah sempurnakan Adam, gimana tidak sempurna yang menciptakan langsung Allah?
Yang kedua, wa nafakhtu fihi min ruhi, kumasukkan ke dalam jasad Adam itu ruh dariku. Kalimat ruh dariku ini penisbatan ruh kepada Allah, penisbatan tasyrif kemuliaan. Apapun yang dinisbatkan atau diidhafahkan kepada Allah itu pasti mulia. Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah, mulia karena rumah itu dinasabkan kepada Allah. Naqatullah, untanya Allah, mulia karena unta itu diidhafahkan kepada Allah. Termasuk ruhnya Adam itu mulia karena diidhafahkan kepada Allah. Dari ruhku, kata Allah. Dan ini kemuliaan Adam yang kedua. Kemudian kemuliaan Adam yang ketiga, faqa'u lahu sajid. Semata-mata ruh masuk ke dalam Adam, maka kalian para malaikat harus langsung sujud. Ini perintah. Mulailah ruh itu ditiupkan ke dalam jasad Adam. Ketika ruh sudah sampai melewati tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa taala membuat Adam bicara. Dan yang pertama kali yang dikeluarkan dari Adam itu adalah kalimat Alhamdulillah, karena ruh ketika masuk ke tenggorokan dia bersih. Jadi Adam itu sempat bersih, haji gitu ya. Kemudian Adam mengatakan Alhamdulillah, Allah buat dia mengucapkan kalimat itu. Ketika kemudian malaikat mendengar Adam mengucapkan Alhamdulillah, maka malaikat menjawab, yarhamuka ya Adam rabbuk. Semoga Allah merahmati engkau wahai Adam, Rabbmu. Semoga Rabbmu merahmati engkau wahai Adam. Di sini ada dua kalimat. Pertama alhamdu, pujian. Yang kedua yarhamuka rabbuk. Semoga Allah merahmati dirimu ya Adam. Berarti di sini ada alhamdu, ada ar-rahmah. Ada pujian dan ada rahmat. Dan pujian dengan rahmat itu selamanya tidak bisa dipisah. Siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan rahmat. Dan siapa yang tidak pernah memuji Allah maka akan dijauhkan daripada rahmat. Karena pujian itu tanda daripada kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memenuhi panggilan Allah pasti akan diturunkan rahmat. Dan orang yang tidak pernah memuji Allah artinya dia tidak pernah memenuhi panggilan Allah, ketika itu tidak akan turun rahmat kepada dia. Kemudian setelah ruh sampai di kaki, Adam pun bisa bergerak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para malaikat sujud. Semua para malaikat sujud. Satu pula yang tak sujud, siapa? Iblis. Tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Enggan iblis, sombong iblis, termasuk makhluk kafir, kata Allah. Setelah kemudian para malaikat sujud, kemudian mereka bangkit. Tentu yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah, karena sujud tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maksudnya sujud di sinilah sujud at-takrim, hanya penghormatan saja. Begitulah malaikat caranya menghormati Adam dengan cara sujud. Akhirnya Adam pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Kata Allah, ya Adam idhab ila al-malaikah fasallim alaihim. Wahai Adam, pergi kau kepada para malaikat, ucapkan salam kepada mereka. Maka Adam diilhamkan dengan mengucapkan assalamu alaikum. Maka para malaikat mengatakan wa alaikumussalam wa rahmatullahi. Adam dan seluruh keturunannya melebihi siksanya Allah kepada hamba-hambanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan mendahului kemurkaanku, kata Allah. Kemudian setelah itu, maka Adam alaihi salatu wassalam tertidur. Saat tertidur itulah Allah ambil rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Diciptakanlah pasangannya Hawa. Pas Adam bangun, nampak ada perempuan cantik di samping. Siapa kamu? Saya Hawa. Kenapa disebut Hawa? Hawa itu kan bernafas artinya.
Karena satu-satunya makhluk yang diciptakan dari makhluk yang bernyawa adalah Hawa. Karena Adam diciptakan dari makhluk mati. Tanah air itu mati. Tapi Hawa diciptakan dari makhluk yang hidup, maka disebut Hawa. Keluar oksigennya. Ya. Ketika ditanya, man, siapa anda? Saya Hawa. Kenapa Allah menciptakan kamu? Li'askuna ilaika, agar aku membawa ketenangan kepadamu. Maka ketika itulah Allah letakkan kepada Adam perasaan cinta dan juga perasaan sayang kepada Hawa. Dari sini Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah jadikan kalian berpasangan Adam dan Hawa. Untuk apa? Supaya kalian saling cinta, kemudian tumbuh rasa sayang. Jadi Adam dicintakan dengan Hawa dan disayangkan dengan Hawa, akhirnya tumbuh perasaan sakinah, ketenangan. Baru dari situ Allah katakan, masuklah kalian berdua ke dalam surga. Fakulu minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Silahkan nikmati yang ada di sorga. Ada makanan, makan. Ada minuman, minum. Ada kenikmatan, nikmati. Silahkan, kecuali satu pohon saja, jangan kau dekati. Tapi Allah takdirkan Adam pun lupa dengan perintah, makanya disebut al-insan keturunannya, karena lupa tadi. Didekati pula pohon itu, dimakan pula buahnya. Akhirnya Adam pun diusir dari sorga, kemudian ke dunia. Setelah sampai di dunia, Allah pisahkan sebelumnya Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka, Hawa turun di Jeddah. Kemudian akhirnya saling mencari. Ketika dekat sampai di Muzdalifah, ketika kemudian berjumpa, akhirnya mengetahui dalam bahasa Arabnya Araf, maka tempatnya disebut Arafah. Disitulah terjadi keberlangsungan hidup al-insan, umat manusia, sejak Adam Hawa diturunkan ke bumi sampai hari ini. Bahkan sampai kiamat dibangkitkan, manusia akan terus bergenerasi, berlangsung kehidupan manusia. Bagaimana caranya keberlangsungan hidup manusia? Disinilah Allah katakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ayat yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, min nutfatin amsyaj, dari setetes mani yang tercampur antara mani laki-laki dan wanita. Dalam surah At-Tariq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, sperma laki-laki, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi sperma laki-laki tercipta dari tulang rusuknya, tulang sulbinya, tulang pinggulnya, punggungnya. Tetapi sperma perempuan berasal dari tulang dadanya. Makanya syahwat perempuan ada di dada, karena memang dari situ asal penciptaan spermanya. Lah dari situlah kemudian berjumpalah antara sperma laki-laki dan perempuan, dan ini kuasa Allah, tidak ada yang sanggup untuk melakukannya kecuali Allah. Dari proses ke proses, dari segumpal mani yang terpancar kepada kemaluan wanita, kemudian kita lihat keajaibannya di sini. Kita tahu bahwa ketika laki-laki membuahi wanita di masa suburnya,
maka yang akan membuahi itu, dia akan berusaha dalam beberapa hari setelah kejadian itu akan mencari rahim yang pantas untuk ditempelinya. Dan itu masa-masa riskan biasa. Setelah beberapa hari, 40 hari pertama, barulah kemudian dia mendapatkan tempat di rahim yang cocok dalam perut ibunya. Semata-mata nempel tuh, itu disebut alaqah namanya. Maka disitulah terjadi hubung kait antara ibu dengan anak. Makanya kenapa disebut rahim? Dalam perut ibu itu ada rahim. Rahim itu diambil kata-kata rahmat, diambil dari kata-kata rahmat, kasih sayang. Ya. Makanya ketika kemudian dia nempel saja di rahim, mulailah ada keterikatan kasih sayang tuh antara seorang ibu dengan janin yang baru nempel di rahim itu. Makanya biasanya ketika semata-mata nempel saja disebut alaqah dalam bahasa Arab, maka akan terjadi pengaruh besar bagi seorang ibu hamil di situ. Mulailah muncak emosinya, ya kan Bu ya? Mulai macam-macam biasanya. Mulai kemudian ngidam-ngidam, itu udah mulai itu. Udah nempel di rahim, semacam tuh kelakuan ibu tuh, ya. Karena sudah ada hubung kait masalahnya di situ, janin dengan ibunya tuh. Ada interaksi di situ. Sampai kemudian berubah dari segumpal sperma menjadi segumpal darah, dari segumpal darah segumpal daging. Nah, itu sudah nggak nempel lagi, udah jatuh, udah jadi orang kan begitu. Tinggal nunggu kelahirannya saja. Tapi ini kuasa siapa dari proses ke proses itu coba? Kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana cara proses itu dilihat? Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sanggup menciptakan manusia seperti itu? Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Lah ketika kemudian janin itu sudah waktunya lahir, maka kemudian lahirlah dia ke dunia. Ketika lahir ke dunia, kemudian Allah berikan nikmat dia sampai dia akil balik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Nabtalihi, maka kami akan uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia bisa mendengar, kami jadikan dia bisa melihat. Untuk apa? Untuk menjalankan ujian itu. Nabtalihi ini penting, kita akan jelaskan, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira manusia lahir ke muka bumi ini, Bu, saya ibu atau siapapun, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji. Pasti diuji. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman, mereka dibiarkan begitu saja? Setelah mereka mengucapkan kalimat saya beriman kepada Allah, mereka diabaikan begitu saja? Tidak, kata Allah. Tetapi Allah mengatakan bahkan mereka akan diuji. Supaya apa? Supaya Allah tahu di antara manusia siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Siapa yang jujur, siapa yang dusta akan ketahuan dalam ujian itu. Karena bagaimana cara mengujinya? Saya beriman, ya Allah saya beriman. Loh, belum diuji. Apakah ucapan beriman itu betul karena Allah atau bukan karena Allah? Maka diturunkanlah ujian itu dalam bentuk dua. Pertama al-awamir, perintah-perintah. Yang kedua an-nawahi, larangan-larangan. Inilah ujian yang Allah turunkan kepada kita. Perintah dan larangan. Apakah kita sanggup menjalankan perintah?
ataukah kita sanggup menjauhi larangan? Ujian kita cuma dua di dunia ini. Satu perintah. Perintah terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dua larangan, larangan ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Yang tidak ada perintah, tidak ada larangan disebut mubah namanya. Itulah ujian di depan kita. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami akan uji dia dengan perintah dan larangan, dengan yang wajib, dengan yang sunnah, dengan yang haram, dengan yang makruh. Itulah ujian kita. Bisa enggak kita ini dalam setiap ujian itu mempertahankan dua perkara ini, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Lalu apa hakikat ujian manusia itu? Hakikat ujian manusia juga ada dua. Pertama, ujian yang baik. Yang kedua, ujian yang buruk. Dua-duanya ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan perkara baik dan perkara buruk. Dua-duanya ujian bagi kalian. Lalu rincian ujian seperti apa? Disebutkan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Itu rincian ujiannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Inilah ujian rinciannya. Kata Allah, "Wa nabluwakum," sungguh kami akan uji kalian, bisyai'in, dari sedikit. Jadi ujian itu tidak banyak, sedikit saja. Tapi yang sedikit ini ada yang sukses dengan ujian, ada pula yang tidak sukses dengan ujian. Padahal yang diujikan itu tak banyak, kata Allah. Makanya bahasa Quran bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Apa saja itu? Pertama, minal khaufi, dari rasa takut yang ditanamkan Allah kepada hati kita. Manusia itu ada dua sifat yang berlawanan, satu berani, satu takut. Kalau yang mendominasi berani, dia pemberani. Kalau yang mendominasi takut, berarti dia penakut. Lah takut ini ada dua macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Adapun takut yang tercela adalah takut yang membawa kepada kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya di masyarakat itu takut yang tercela itu karena tiga hal. Pertama, takut miskin. Dia kaya, takut miskin. Yang kedua, takut jatuh. Dia sudah jadi pemimpin, jadi pejabat, dimuliakan, dihargai, dihormati, takut jatuh. Karena kalau sudah jatuh tidak ada yang menghargai dia. Dan yang ketiga, takut mati. Tapi takut mati yang tidak beralasan, karena terlampau cintanya dia dengan dunia, akhirnya takut mati. Lah inilah tiga ketakutan yang akan menghantui setiap kita, bu, saya, ibu, siapapun akan dihantui dengan tiga perkara ini. Terkadang kita takut dengan masa depan anak, kan, nanti macam mana anak saya ke depan. Terkadang takut dengan rumah tangga, karena ada cekcok macam mana rumah tangga ke depan. Terkadang takut dengan ekonomi, macam mana nanti ini, apakah usahanya jalan ataukah berhenti di tengah jalan. Lah itu muaranya ada pada harta. Takut kehilangan harta, intinya di situ. Sebab kalau orang punya harta, akhirnya dia menjadi orang yang bakhil. Begitu juga orang yang dimuliakan di masyarakatnya. Mungkin dia seorang pejabat, mungkin dia seorang pemimpin. Terkadang ada perasaan takut kalau seandainya dia turun dari jabatannya, kan. Jangankan
Diturunkan, belum turun, baru ada informasi akan turun saja demamnya seminggu. Mana ini? Nah, itu takut dalam hatinya. Akhirnya ketika dia tahu dia akan diturunkan, mulailah dia kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah, datang ke dukun ini, datang ke dukun itu, atau sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sundul atas, atau istilahnya itu. Intinya yang penting jabatannya tidak turun. Ini takut yang tidak beralasan, ataupun takut dari kematian. Mati itu kewajiban orang hidup. Orang hidup itu pasti mati. Kalau takut mati jangan hidup, itu bahasanya. Namanya orang mati pasti dia hidup. Hidup dengan mati itu sesuatu yang lazim salah satu dengan keduanya. Karena hidup itu pintu kematian. Hidup ini pintu kematian. Siapa yang masuk ke pintu kehidupan, maka dia harus siap menghadapi kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lah perasaan takut yang seperti ini tercela. Tapi ada takut yang terpuji di sana. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut dengan hartanya ludes, dia tidak takut dengan jabatannya tumbang, dia tidak takut dengan kematiannya. Yang hanya dia takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta yang dititipkannya menjadi masalah bagi kehidupannya, jabatan yang dititipkannya menjadi persoalan bagi kehidupannya, dan kematiannya menjadi su'ul khatimah, itu yang ditakutkan dia. Lah ini takut yang terpuji. Tapi dalam ayat ini maksudnya adalah takut yang tidak beralasan, yang mengakibatkan akhirnya dia pun tidak lulus ujian. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan minal khaufi wal ju'. Ju' itu artinya rasa lapar. Rasa lapar ini tidak mesti miskin. Ya. Rasa lapar ini tidak mesti miskin. Makanya ibadah puasa kita rasa lapar. Yang melakukannya kan bukan orang miskin saja, orang puasa ini. Tapi yang dimaksud ju' di sini artinya kesulitan ekonomi. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa taala katakan wa dzaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah katakan wa daraballahu mathala, Allah buat permisalan qaryatan, sebuah negeri, kanat aminatan mutmainnatan, negeri ini penuh dengan keamanan, negeri ini penuh dengan kenyamanan. Pokoknya negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul-betul aman, betul-betul nyaman. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rizkinya datang dari semua arah. Kemudian Allah mengatakan fakafarat bi an'umillah, tetapi penduduknya kemudian kufur. Kemudian kufur penduduknya. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi, maka Allah timpakan pakaian ju', rasa lapar, wal khaufi, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, akan akibat ulah mereka. Zaman dulu ada sebuah negeri namanya Sabah. Negeri Sabah itu negeri sorga, membuat cemburu negeri-negeri yang lainnya. Kenapa? Karena negeri itu negeri yang aman, negeri itu negeri yang nyaman, negeri itu negeri yang rizkinya datang dari semua arah. Sampai-sampai disebut sorga. Makanya lihat negara-negara maju itu, bangunan-bangunannya, kemewahan-kemewahannya terkadang memukau mata kita melihat. Tetapi rupanya kaum Sabah ini kufur. Sudah mulai meninggalkan tauhid, kemudian mulai menyembah selain daripada Allah, mulai melakukan kezaliman dan kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan cara dihabiskan dengan banjir bandang.
Akhirnya semua kebanggaan mereka dari buah-buahan yang setiap hari tidak pernah ada musimnya panen terus. Dari situlah penghasilan mereka. Allah hancurkan semuanya, tinggal 3 pohon yang disisakan. Itu pun tidak bisa dimakan. Itulah karena kufur kepada Allah. Dulu kita tahu bahwa negeri Afrika itu lebih kaya dibandingkan Arab Saudi. Afrika itu negeri kaya dulu. Arab Saudi tidak sekaya Afrika. Tapi ketika seorang syekh bercerita bagaimana di sana orang banyak yang kemudian meninggalkan agamanya, kenikmatan yang banyak tidak disyukurinya. Terkadang menyembelih kambing itu dibuang semuanya, hanya mungkin diambil hatinya saja, hanya diambil daging sagarnya, yang lainnya dibuang, kepalanya semua dibuang. Mubazir, kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat negeri Afrika. Kata Syekh ini mengatakan menjadi negeri yang paling miskin. Tapi lihat Saudi Arabia, dulunya negeri miskin tapi sekarang menjadi kaya karena banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebuah negeri ya. Jangan jauh-jauh, negeri kita juga lah. Negeri kita ini katanya negeri yang paling kaya, kaya segalanya, baik lautnya, baik daratnya, baik hutannya, baik gunungnya, dan begitu seterusnya. Bisa saja kenikmatan yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita Allah cabut kalau kita kufur ya. Kalau kita kufur, tidak menjaga alam umpamanya, nebang pohon sembarangan, akhirnya hutan pada gundul dan begitu seterusnya, jadi musibah di mana-mana, longsor, banjir, macam-macam akhirnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berakhir dengan kesulitan ekonomi. Itulah minal ju'. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Naqsim minal amwal, kurang dari kekurangan harta, artinya kefakiran. Terkadang kita diuji dengan kefakiran. Di dalam hadis Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sangat mengherankan perkaranya seorang mukmin. Semua bagi dia perkara itu baik, tidak ada yang tidak baik bagi dia. In asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kalau ditimpa madarat kefakiran umpamanya, dia sabar. Kalau ditimpa kenikmatan, dia kaya raya, dia bersyukur. Dan yang demikian tidak ada kecuali seorang mukmin yang bisa merasakan. Jadi seorang mukmin itu tidak akan memadaratkan bagi dia, baik di atas kefakiran atau di atas kekayaan, gitu maksudnya. Dua-duanya sama saja bagi seorang mukmin. Dan dua-duanya dijadikan ladang pahala. Kalau memang fakir, maka dia bersabar, jadi pahala bagi kehidupannya. Kalau dia kaya, dia bersyukur, jadi pahala dalam kehidupannya. Cuman terkadang kita ini kalau menghadapi kekayaan, mungkin kita bisa bersyukur. Tapi kalau menghadapi kefakiran, terkadang jarang yang lulus dalam ujian sabar. Diuji keimanannya di sini. Ya. Ketika fakir itu diuji keimanan kita. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah uji itu kefakiran kita itu. Apakah saat kefakiran kita ini betul-betul kita ini ikhlas karena Allah, menerima takdir dari Allah, qanaah, pokoknya rela dengan pemberian Allah, atau sebaliknya dengan kefakiran ini didekatkan dengan kekufuran. Sampai ada istilah para ulama itu, bukan hadis, kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu terkadang didekatkan dengan kekufuran. Kita lihat coba berita-berita ketika terjadi bencana, akhirnya kemudian banyak orang-orang yang diungsikan dan menjadi pengungsian. Akhirnya datang orang-orang non di luar dari Islam kan, membawa beras, membawa minyak, membawa apa, membawa ini. Akhirnya kemudian satu persatu murtad hanya gara-gara faktor ekonomi. Lah yang lebih parah lagi, kita tahu bahwa fakir harta itu tidak lebih parah daripada fakir ilmu.
Makanya harta dengan ilmu itu kalau ingin selamat, gandengkan. Kata Nabi SAW, dunia ini dihuni oleh 4 manusia. 1 orang yang diberikan harta dan diberikan ilmu. Dengan ilmunya dia salurkan hartanya di jalan Allah, maka ini orang yang paling baik. 2 orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, tapi dia berangan-angan, kalau aku punya harta aku pun ingin seperti yang pertama, maka pahala dia dengan yang pertama sama di hadapan Allah. Yang ketiga, ada orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, karena jahil akhirnya dia hura-hura dengan hartanya, maksiat kemana-mana, maka ini orang yang paling buruk di sisi Allah. Yang paling apes yang keempat, tak punya harta, tak punya ilmu, sudah bodoh miskin. Nah itu masalah. Berangan-angan dia, kalau aku punya harta ingin seperti orang ketiga, aku pun sama ingin menghambur-hamburkannya. Ini Pak, dosa orang yang keempat dengan yang ketiga sama saja. Makanya kalau Allah uji dengan kefakiran, fakir harta, jangan pula fakir ilmu. Gak apa-apa saya miskin, tapi janganlah kemudian saya bodoh, gitu maksudnya. Sebab kalau sudah bodoh dia fakir kuadrat itu jadinya. Akhirnya apa? Kebodohannya masuk kepada kekufuran. Mau diajak masuk agama di luar daripada Islam, mau diajak nyuri, mau diajak rampok, mau diajak nipu, itu fakir bodoh namanya, Bu. Ya. Makanya kefakiran itu harus diiringi dengan ilmu, supaya ilmu itu yang membimbing kefakirannya, gitu maksudnya. Jangan sampai sudah miskin harta, jangan pula miskin ilmu. Sebab ilmu yang membimbing. Nggak apa-apa saya fakir, nikmati saja. Kalau bisa bersyukur, bersyukur. Bagaimana cara bersyukur orang fakir? Bersyukur saya fakir karena nanti pertanyaan di hadapan Allah cuma 1. Adapun orang kaya pertanyaan 2. Dari mana kau dapatkan harta? Kemana kau belanjakan? Katanya. Saya kan 1 saja pertanyaannya. Hidupkan syukur itu. Maka itulah orang yang lulus ujian. Tapi kalau tidak syukur, tidak sabar, maka ini ujian yang berat bagi orang-orang fakir. Wa naqsim minal amwal. Kemudian yang keempat, wal anfus. Terkadang diuji oleh Allah jiwa kita. Ibu diuji kesehatannya. Ada orang yang diuji kesehatan itu subhanallah sakit bertahun-tahun. Dia harus duduk di kursi roda bertahun-tahun, hanya bisa melihat orang yang bisa berjalan ke sana kemari. Dia tidak bisa apa-apa. Ada diuji dengan kebutaannya, manusia bisa melihat, dia tidak bisa memandang. Ada yang diuji dengan ketuliannya, manusia bisa mendengar, dia pula tak bisa mendengar. Ada diuji dengan otaknya, dengan kegilaannya. Macam-macam ujian jiwa itu. Dan ujian yang paling berat dalam jiwa itu adalah kematian. Terkadang orang diuji dengan kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada manusia yang lebih sabar dibandingkan Ibrahim dan Ismail. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Ketika Ibrahim bermimpi di malam harinya bahwa dia menyembelih putranya, dia langsung datang kepada Ismail dan mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam bapakmu bermimpi bahwa bapakmu menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Coba. Ismail ini, Bu, itu satu-satunya putra Ibrahim. Ibrahim itu sudah 100 tahun tidak punya anak, tiba-tiba punya anak laki-laki lagi, satu-satunya lagi, karena belum punya anak lainnya. Yang dinantikan puluhan tahun, sudah tua, dikiranya istrinya mandul, tahu-tahu punya anak dari wanita lain, dari Hajar, lahirlah Ismail. Apa ndak sayang tuh Ibrahim? Sayanglah. Tiba-tiba diperintah untuk dibunuh dengan cara disembelih. Kalau anak 5 kan enak, yang 4 soleh, yang 1 preman. Yang preman aja lah kan gitu. Itu kalau ada pilihan kan. Ini nggak ada pilihan, cuma 1. Gimana ini caranya? Akhirnya kemudian Ibrahim coba berdialog dengan Ismail itu. Tapi Ismail karena didikan Hajar, dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar,
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Lihat, ini ujian. Ujian mau dibunuh, lakukan saja. Lakukan saja. Lihat orang-orang yang dipenjara, yang sudah diponis kematian. Harusnya kalau sudah jelas-jelas dia diponis kematiannya, harusnya kan memperbaiki sebelum ponis itu datang. Karena sedang diuji jiwanya. Apakah dia akan diloloskan dari ujian itu ataukah tidak? Tapi karena Ismail ini memang anak yang saleh, itulah gunanya kita punya anak yang saleh. Karena kalau Ismail tidak saleh, tentu dia akan bantah bapaknya. Tetapi Ismail ini anak yang baik, makanya dia mengatakan, wahai bapakku, kalau ini perintah Allah, lihat, bukan perintah kamu, ini perintah Allah. Ismail mengatakan kepada ayahnya, kalau ini perintah Allah, lakukan, dan saya pasti akan sabar. Begitulah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang keempat. Kemudian yang kelima, was-samarah, buah-buahan. Terkadang ada petani itu sudah nampak lah kan, padi-padi itu udah menguning, udah menghayal nih kalau panen bisa beli motor, kulkas, rumah, macam-macam. Setelah hari hanya datang wereng, datang tikus, datang banjir, datang badai, habis semuanya. Itulah ujian. Ujian, ibu nanam mangga, dari kecil kepengen mangga tanaman sendiri, nggak mau mangga dari orang, dirawat sampai besar, udah berbuah, datang codot pula. Tahu codot? Ya. Datang kelelawar, habis dimakan kelelawar. Sabar, karena namanya buah-buahan juga bagian daripada ujian. Makanya Allah mengatakan wabasyiri sabirin. Tetapi sebenarnya Allah sudah ingin memberikan solusi kepada kita. Kalau kita diuji oleh Allah dengan rasa takut, takut miskin dari kaya, takut turun dari jabatan, takut mati, atau diuji dengan lapar ekonomi yang sulit, atau diuji dengan kemiskinan, atau diuji jiwanya dengan penyakit, atau diuji dengan habisnya buah-buahan. Konsep Quran itu kalau ingin tenang dari ujian dan lolos dari ujian itu, maka kita harus meyakini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena hanya itulah yang bisa menyabarkan kita. Innalillah, semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dulu kita lahir tidak punya harta, Allah kasih harta, Allah ambil lagi hartanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan tinggal gitu saja. Dulu lahir tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada kepemimpinan. Kemudian Allah kasih tuh pangkat, jabatan, kepemimpinan, tiba-tiba diambil. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan begitu semuanya. Kita lahir loh nggak ada nikmat apapun di badan, tiba-tiba kenikmatan dicabut, ya itu terserah Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan wabasyiri sabirin, kasih kabar gembira orang-orang yang sabar itu. Orang yang segala-galanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu milik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hanya titipan kepada kita, bukan kita yang memiliki segalanya. Badan kita aja milik Allah, jangan cerita harta. Badan lo kita milik Allah. Kalau badan kita mau diambil oleh Allah, ya silahkan, karena ini milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, Allah mengatakan apa? Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami jadikan manusia itu melihat dan mendengar. Allah ingin lihat. Nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan itu digunakan untuk apa? Allah uji itu. Apakah pendengaran kita ini lebih banyak mendengar yang positif, ataukah lebih banyak mendengar yang negatif? Apakah telinga itu kita gunakan untuk mendengar orang yang membaca Quran, orang yang sedang berdakwah, orang yang sedang memberikan nasihat,
Ataukah justru telinga kita ini dengarkan kepada orang yang sedang ngerumpi, yang sedang menggibah, yang sedang namimah, yang sedang memfitnah, dan begitu seterusnya? Atau didengarkan musik tidak mau Quran? Maka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nikmat pendengaran ini. Ya. Kemudian juga penglihatan. Mata kita ini lebih banyak melihat ke yang mana gitu ya. Apakah melihat kepada yang halal ataukah melihat ke yang haram? Maka Allah mengatakan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah telah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, tapi kemudian Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan akal, dan 3 wasilah itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna hadainahu, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadamu jalan. Wa hadainahu najdain. Ini jalan baik, ini jalan yang tidak baik. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini jalan yang ikhlas, ini yang tidak. Ini yang boleh, ini yang tidak. Pokoknya lengkap. Yang mendekatkan kita ke surga sudah dijelaskan, yang menjauhkan ke neraka juga sudah dijelaskan. Allah sudah menjelaskan segala-galanya. Tinggal pilih. Imma syakiran wa imma kafura. Subhanallah bahasa Quran. Ya, ini keajaiban bahasa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat syukur dengan kalimat syakir, bukan syakur. Kan ada syakir, ada syakur. Tapi ketika menyebut kalimat kufur, bukan kafiran, tapi kafuran. Kenapa enggak disamakan saja? Inna hadainahu sabila imma syakuran wa imma kafuran. Kan enak tuh. Ini enggak. Atau mungkin kita samakan dengan Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafiran umpamanya kan. Enggak yang satu syakur, yang satu syakir, yang satu kafur pula. Syakir itu artinya sedikit bersyukur. Kalau syakur itu banyak bersyukur. Jadi syakur itu namanya siag al-mubalaghah, bentuk yang berlebihan. Kalau syakir itu sedikit syukur, kalau syakur banyak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, bukan syakir, syakur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Syakur itu banyak bersyukur. Kalau syakir sedikit bersyukur. Tapi kalau kafur banyak kufurnya. Kalau kafir sedikit kufurnya. Kafiran sedikit kufurnya. Kafuran banyak kufurnya. Ketika Allah menyebut syukur menggunakan bahasa sedikit, ketika menyebut kufur menggunakan bahasa banyak. Kenapa coba? Ya. Kenapa Allah menyebut kalimat dengan 2 lafaz yang berbeda? Karena manusia itu lebih banyak kufur dibandingkan syukur. Itu maksudnya. Manusia itu lebih banyak kufurnya dibandingkan syukurnya. Makanya syakiran menunjukkan sedikit bersyukur, kafuran menunjukkan banyaknya kufur. Bahkan orang yang bersyukur sekalipun, Bu, kalau seandainya kita kerahkan usia kita ini, kita kerahkan segala daya dan upaya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya belum bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Manusia yang paling baik siapa? Nabi. Manusia yang paling bersyukur siapa? Nabi. Bahkan diberikan hidayah, taufik untuk bersyukur kepada Allah. Satu malam Nabi SAW sedang salat. Ketika sujud, Aisyah radhiyallahu an tangannya tersentuh dengan kaki Nabi. Rupanya kaki Nabi itu pecah-pecah. Saking banyak salatnya.
Kalau ibu pecah-pecah bukan karena banyak sholat, banyak jalan itu. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, sebaiknya kau kurangilah ibadahmu itu. Jangan begitu rajin gitu maksudnya. Kau sudah sepuh masalahnya. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang, yang akan datang? Kalau sudah diampuni dosamu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, ya jangan seperti itulah berlebihan ibadahnya sampai kakimu pecah-pecah. Jadi Aisyah ini sayang dengan suaminya Rasulullah. Kasihan karena sudah sepuh masalahnya. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Dia mengatakan, ya Aish, afala akunu, atau afala tuhibbu, atau afala uhibbu abdan syakura. Afala uhibbu abdan syakura ya Aisyah. Ya. Tidakkah aku suka kalau seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi saja merasa kurang syukurnya, sampai harus setiap malam sholat malam sampai pecah-pecah. Itu sekelas Nabi. Makanya kalau kita gunakan waktu-waktu kita, semua daya upaya kita untuk bersyukur, belum bisa bersyukur kita ini kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali lah kita ini bersyukur kepada Allah. Tetapi kita ini terlampau banyak kufur. Makanya Allah mengatakan kafuro, banyak kali kufur kita kepada Allah. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya buat logika seperti ini. Seandainya ada anak, ibu punya anak. Sejak ibu lahirkan si anak itu, subhanallah, ibu didik dengan baiklah anak itu sampai dia dewasa, tidak pernah menyakiti ibu. Anak itu saking baiknya itu tidak pernah menyakiti ibu sama sekali. Ya, menyenangkan hati ibu, melapangkan dada ibu, membantu ibu, pokoknya top barkotop lah anak itu. Seumur hidup tidak pernah dia nyusahkan orang tuanya. Sekali waktu anak itu terucap kalimat, mungkin kalimat ini melukai hati orang tuanya. Satu kali saja dia mengucapkan kalimat, mungkin dia mengatakan kepada ibunya, dasar pelacur, mengatakan kepada bapaknya, dasar bajingan. Seumur-umur anak itu nggak pernah mengucapkan kecuali yang santun. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang kotor satu kali. Terkadang Bu, yang satu itu pula yang lengket di hati orang tua. Ya kan Bu? Itu pula yang satu yang lengket di hati orang tua. Padahal dari mulai lahir sampai dia dewasa, dia itu tidak pernah berbuat jahat, akhlaknya bagus, ucapannya santun, sopan dengan orang tuanya. Tapi gara-gara satu kalimat bisa terluka tuh orang tua, dan orang tua melupakan kebaikan si anak dari kecil sampai dewasa. Ini pula yang terjadi, maaf ibu ya, dengan hadis Nabi SAW ketika Rasul masuk ke dalam surga. Ternyata penghuninya kebanyakan siapa? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak kan gitu. Kemudian Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah kebanyakan penghuni perempuan itu mama, ibu-ibu perempuan, kenapa? Ya. Kemudian Rasul mengatakan, ketika ditanya oleh para sahabat, apakah mereka tidak salat? Mereka salat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak sedekah? Rajin sedekahnya. Mereka nggak ngaji-ngaji, mereka ibadahnya oke, tapi mereka satu kekurangannya, wa yakfurnal ashur, kufur dengan suami. Kemudian Rasul menjelaskan apa maksud kufur dengan suami. Kalau seandainya suami itu tidak pernah berbuat jahat kepada ibu sepanjang masa, bayangkan, suami itu baik dari mulai nikah, sudah mungkin 40-50 tahun berjalan, tidak pernah menyakiti ibu sama sekali. Satu kali suami melakukan kesalahan dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, maka wanita itu akan mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun. Ini sama kasus pertama dan kedua kan. Hati-hati, ini memang kekurangan ibu, kekurangan fitri. Dan seorang wanita terkadang mudah untuk melupakan kebaikan pasangannya, dengan bahasa ibu lah ya.
Ah, kok ini tak sayang. Tak sayang gimana? Anak dah 10 bilang tak sayang pula. Tak perhatian, gak perhatian gimana? Rumah sudah dibelikan, gaji bulanan dikasih. Itu kan bahasa-bahasa kufur, hati-hati. Ya. Jadi kita kembali kepada ini, kepada manusia kan. Orang tua yang punya anak dari kecil sampai dewasa berbuat baik kepada orang tuanya. Sekali dia menyakiti orang tuanya, itu pula yang diingat. Itu pula yang diingat. Tetapi kalau kita lihat, kita praktekkan mimbabil aula. Maksudnya kita praktekkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Kurang apalah kebaikan Allah kepada kita. Terkadang kita ini tidak pernah tahu berbalas budi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan satu kalimat yang tidak sadar kalimat itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka, akhirnya menjungkir balikan segalanya. Sama dengan anak tadi. Anak tadi ini sebenarnya bagus, orangnya taat kepada orang tuanya, tapi gara-gara satu kalimat kan, itu pula yang menjadikan orang tuanya sakit hati. Maka Allah juga sama, Bu, hati-hati menjaga lisan. Ada di antara seorang hamba itu yang bicara satu kalimat, tapi dalam satu kalimat ini terkandung murka Allah. Apa yang terjadi? Allah masukkan dia ke dalam jahanam tanpa melihat solatnya, puasanya, zakatnya, ibadah-ibadah, enggak peduli. Gara-gara satu kalimat, yang kalimat ini membuat Allah murka, maka menjungkir balikan dunianya semuanya. Yang harusnya dia masuk surga, masuk nerakanya. Contohnya, di zaman Bani Israel ada dua orang yang berkawan. Yang satu ahli ibadah, tidak pernah maksiat. Yang satu pula ahli maksiat kawannya. Ya. Ini contoh, Bu. Jangan pula dipraktekkan. Saya mau cari cari besti ahli maksiat. Jangan. Ya cari yang baik lah. Ini kan contoh. Ya. Jadi yang ahli ibadah ini baik awalnya, suka nasihati kawannya yang ahli maksiat, tolonglah berhenti maksiatmu itu. Nanti azab Allah turun. Terus nasihati, ya hidayah belum masuk, tetap saja dia bermaksiat sampai pada waktunya. Jengkel yang ahli ibadah ini, degil dia, nasihati tak mau. Dia melihat kemaksiatan sudah tidak bisa ditolerir. Datang dia mengatakan, kalau engkau tidak berhenti dari maksiat, wallahi, bersumpah dia, ya, wallahi la yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar. Demi Allah tidak akan mengampuni dosa. Demi Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka. Ini namanya at-ta'ali 'alallah. At-ta'ali 'alallah itu artinya dia melampaui batas kepada Allah. Allah seolah-olah dia lebih tinggi daripada Allah, memastikan Allah tidak akan mengampuni, memastikan Allah tidak akan mengeluarkan dari neraka. Ini at-ta'ali 'alallah, melampaui batas dari Allah namanya. Melampaui batas dari ketentuan takdir Allah. Akhirnya keduanya diwafatkan. Yang ahli maksiat dimasukkan ke surga, yang ahli ibadah harusnya masuk surga dimasukkan ke neraka. Dosanya apa coba ahli ibadah ini masuk neraka? Dosanya satu, ucapan at-ta'ali 'alallah. Dia mengucapkan sesuatu yang melampaui takdir Allah. Itu kan? Maka hati-hati dalam mengucapkan itu. Maka jangan sampai terkeluar kalimat kufur, tapi hari-hari gunakan lisan itu untuk bersyukur. Dulu di zaman Nabi, ketika orang-orang munafik itu bersama para sahabat pulang dari Tabuk, mereka capek beristirahat. Jadi qurra, ahli pakar-pakar Quran itu sedang berkumpul bersama Nabi. Sementara orang munafik perkumpulannya berbeda. Itulah al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu pasti akan bersama yang seseragam dia. Ya kan, Bu? Tidak mungkin orang baik kumpul dengan orang jahat. Kayak ibu ini sudah hijrah kan gitu, pasti akan kumpul dengan orang-orang hijrah. Itulah ruh seperti itu. Ya. Jadi orang-orang munafik ini melihat para pakar Quran yang kumpul bersama Nabi. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka nyeletuk,
dengan bahasa guyon maksudnya, tapi bahasa itu menjadikan mereka kafir setelah keimanannya. Apa bahasanya? Orang ini mengatakan, ma ra'aina, katanya, aku tidak pernah melihat manusia yang paling rakus perutnya. Coba, yang paling rakus perutnya, yang paling dusta lisannya, yang paling pengecut ketika berjumpa dengan lawannya kecuali mereka. Disyaratkan kepada siapa? Pakar-pakar Quran yang ada di sekitar Nabi. Mereka salah. Pakar-pakar Quran itu adalah wali-wali Allah. Setiap hari mereka membaca kalam Allah. Setiap hari mereka mempelajari Al-Quran dari Rasulullah. Tiba-tiba dihina oleh orang-orang munafik. Turun ayat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayatnya, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya, kuntum tastahzi'un, engkau mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan bagimu, engkau sudah kafir setelah keimanan kalian. Turun ayat ini. Jadi hati-hati, lisan ini sebagai nikmat, maka bersyukurlah dengan lisan. Mata ini nikmat, bersyukurlah dengan mata. Telinga ini nikmat, bersyukurlah dengan telinga. Tangan kaki nikmat, bersyukur dengan tangan kaki kita, dan begitu seterusnya. Jadikan semua anggota badan kita ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, Allah ancam di ayat selanjutnya, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Maka kami akan siapkan kepada orang-orang itu. Apa itu? Aghlan, salasilan, belenggu rantai. Salasilan, rantai-rantai neraka. Wa aghlalan, belenggu-belenggu neraka. Wa sa'ira, dan neraka yang siap untuk menyala-nyala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat fujur, bahwa manusia itu ada yang bersyukur, ada juga yang fujur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kufur itu bagian daripada fujur. Kufur itu bagian daripada fujur. Fujur itu artinya orang yang tidak mau kebaikan. Itu namanya fujur. Lah itu setiap jiwa manusia itu bisa kufur karena kefajiran. Dan fajir itu datang dari setan, sementara syukur itu datang dari para malaikat. Makanya setiap manusia itu ada korinnya kan, ada korin yang baik, ada korin yang jahat. Maka berlindunglah kepada dari korin yang jahat dan teruslah dekat dengan korin yang baik, maksudnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.